Ya, sempat terjadi sedikit kericuhan di malam hari yaitu terkait dengan rumor tentang kebijakan tarif dari Donald Trump yang rencana itu akan segera diberlakukan saat dia mulai dilantik. Dan itu berarti 20 Januari. Nah, satu sisi ini memang sempat mengalami tekanan atau sempat menekan US dollar, tapi kemudian tidak berapa lama kemudian Donald Trump justru membantahnya. Tapi kira-kira apakah ini berarti keseriusan ataupun ada dampak serius untuk market? Lalu bagaimana dengan nasib Eropa yang mana beberapa waktu sebelumnya kita sudah sempat melihat angka euro sempat tergelincir sampai mendekati zona parity. Apakah ini ada pertanda untuk terjadi kemudian hari adalah penurunan atau tidak? Itu yang akan kita coba lihat di ulasan berikut ini. So, review data ekonomi untuk kemarin kita sudah lihat dari China terlebih dulu. Kaixin Service PMI datanya relatif lebih bagus, 52,2 versus 51,7 dan tentunya naik daripada previous ataupun bulan sebelumnya 51,5. Sayangnya, Hang Seng kemarin cuma sempat naik tapi kemudian ditutup dengan penurunan. Walaupun secara keseluruhan kita masih tetap melihat angka yang sama dalam 2 minggu terakhir. Demikian pula dengan pagi ini, kalau kita lihat pergerakan harganya memang sempat turun ke 19,266 tapi juga rebound, lalu kemudian tertahan di zona yang sama, dan saya rasa kita perlu untuk melihat beberapa waktu ke depan apakah ini akan menjadikan titik balik atau dalam artian mungkin tekanan balik, karena memang 19.250 itu akan menjadi level support kritikal, dan itu berarti ada kecenderungan kita akan lihat kembali level di bawah 19.000. Tapi kalau misalkan survive, katakanlah nanti sore atau mungkin hari ini ditutup di angka katakanlah 19.500-an, maka kemungkinan pengulangan dari apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir itu bisa terjadi. Artinya lagi, kita mungkin bisa dapatkan kenaikan 19.800 besok hari. Tapi tunggu dulu, ada beberapa hal yang justru akan menjadi agenda utama yaitu besok pagi yang kemungkinan akan kita dengarkan dari pihak China. Dan itu adalah pertemuan antara PBOC, kemudian juga Kementerian Keuangan, dan tentunya perencana negara China. Apa itu? Kita tinggal tunggu saja besok. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data PMI service dari Jerman ataupun dari zona Eropa, yang ternyata angkanya relatif lebih bagus daripada ekspektasi. Catatannya, khusus dengan euro, itu masih terlihat angkanya juga kalaupun rebound, kelihatannya reboundnya juga masih tetap malu-malu ya. Walaupun kalau kita lihat ini sudah berada di atas angka 50, yang berarti pertanda bahwa mereka sudah menunjukkan ada ekspansi di sektor jasa. Nah, apakah ini akan berkelanjutan dan menjadi pertanda bagus? Ya, kelihatannya itu sedikit menolong, sedikit membantu pada euro yang sempat tertekan 1.02 tapi kemudian rebound sampai 1.0380-an, atau bahkan pagi ini sudah sempat ke 1.04. Cuman masalahnya adalah kita akan berhadapan dengan data inflasi. Nah, mungkin kalau kita lihat dari inflasi Jerman yang kemarin ternyata hasilnya lebih bagus di 2,6% untuk basis tahunannya, berarti ada kecenderungan atau mungkin ada harapan bahwa inflasi zona Eropa sore ini kemungkinan bisa jadi akan ada rebound. Tapi kalau misalnya rebound, apakah ini akan terus mendorong euro atau tidak? Karena satu sisi ECB tetap dalam fase penurunan suku bunga dan diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2025 ini. Nah, sementara kalau kita lihat service PMI untuk Inggris yang juga ternyata hasilnya berada di atas 50, hanya saja angkanya sedikit di bawah dari ekspektasi 51,4, munculnya adalah 51,1. Tapi secara keseluruhan memang cukup bagus. Jadi ini pula yang mengakibatkan kenapa pound sterling sedikit rebound. Selain tentunya didorong oleh US dollar yang mengalami pelemahan kemarin. Setelah ternyata tadi malam data service PMI dari Amerika juga dirilis dengan angka yang relatif turun daripada perkiraan. Yang tadinya diperkirakan akan naik ke 58, tapi ternyata muncul dengan angka 56. Belum lagi kalau kita lihat factory orders. Walaupun secara agregat kita mungkin akan lihat penentunya adalah nanti malam, teman-teman. Dan itu adalah kaitannya dengan data versi ISM. Kalau tadi malam kita melihatnya data versi S&P Global, berarti nanti malam kita akan lihat versi ISM yang kemungkinan akan lebih spesifik ataupun lebih detail dan mungkin akan lebih menggebrak market. Nah, sementara itu, gosip terkait dengan tarif Trump atau kebijakan tarif yang akan diberlakukan oleh Donald Trump nanti saat kepemimpinannya, ternyata sempat memberikan harapan dan juga kelegaan. Dan itu ditunjukkan dengan kenaikan di pasar saham, juga termasuk emas. Kala itu, setelah mendapatkan rilis data yang bisa dibilang mendukung untuk rebound, didukung juga dengan posisi di mana kebijakan tarif Trump ini ternyata menurut rumornya itu hanya akan diberlakukan kurang lebih di beberapa sektor ataupun beberapa, ya kita katakanlah mungkin barang tertentu. Nah, sementara ini dirilis oleh Washington Post,
Itu yang juga sempat menekan kepada US dollar karena ada harapan bahwa kalau misalkan itu dilakukan secara global, it's okay. Apalagi kalau cuma dilakukan terbatas ke barang-barang tertentu, berarti tidak perlu menekan kepada bank sentral dalam ini Federal Reserve untuk menghentikan penurunan suku bunga atau dengan kata lain menahan suku bunga tetap tinggi untuk beberapa waktu yang lama. Nah, itu pula yang membuka peluang lagi mereka refresh dengan mindset mereka bahwa Fed kemungkinan masih tetap dalam sisi pelonggaran. Nah, tapi sayangnya beberapa waktu kemudian Donald Trump membantah, menyanggah semua pernyataan dari Washington Post dan mengatakan bahwa itu adalah berita palsu. Tapi hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya ternyata dolar masih tetap turun. Seharusnya cukup wajar ya. Penurunan juga kalau kita lihat dari sisi grafisnya mirip dengan apa yang kita kupas kemarin, bahwasanya itulah saatnya momen untuk correction ABC dan seterusnya kita akan lihat dari pantauan berita-berita berikutnya. Dan itu berarti kita akan lebih refleksinya adalah kepada data ekonomi sepanjang minggu ini, teman-teman. Sementara itu, produksi minyak dari OPEC ternyata diperkirakan atau dilaporkan turun. Inilah produksi minyak bulan Desember yang ternyata kalau kita perhatikan salah satu upaya dari Uni Emirat Arab untuk mengimplementasikan program pengurangan pasokan, dan itu berarti kelanjutannya ya, karena memang bulan lalu atau di akhir tahun lalu itu sempat pertemuan menyatakan bahwa mereka akan memperpanjang proses pemangkasan produksi tersebut sampai kuartal pertama 2025. Ya berarti masih ada waktu Januari, Februari, Maret, dan itu berarti juga apa yang dilakukan ataupun dilaporkan tadi malam itu berarti memberikan isyarat bahwa produksi ketat, kemudian tingkat permintaan masih relatif lemah walaupun ada ekspektasi ataupun harapan terkait dengan China. Nah, tapi yang juga kita harus ingat apa yang dilakukan oleh OPEC ini sebetulnya adalah mereka untuk mengantisipasi dan menstabilkan tingkat harga. Dan itu salah satunya untuk mengantisipasi juga kemungkinan pasokan yang berlebih di sisi Amerika. Jadi ya saya rasa ini kelanjutan dari beberapa tahun lalu Amerika versus negara-negara produsen minyak. Di mana Donald Trump itu punya tujuan, mereka ingin kembali melakukan pengeboran supaya apa? Supaya pasokan mereka lebih melimpah dan tidak bergantung kepada negara-negara OPEC, dan itu pula yang bisa menekan inflasi. Nah, kita tinggal tunggu saja gerak-geriknya seperti apa, tapi yang jelas berita ini jelas mencerminkan bahwa harga minyak kemungkinan punya peluang untuk tetap naik. Tapi kenapa dia turun? Ya, turunnya adalah salah satunya adalah resisten psikologis area 75 atau mendekati 75 yang kemarin juga sempat kita bahas di live streaming yang ternyata mengalami rejection. Kemudian kalau kita lihat dari Eropa yang akan fokus dengan data inflasi nanti sore, intinya saya ingin menekankan di sini adalah teman-teman harus waspada dengan kemungkinan buy on rumor sell on fact, karena kemungkinan posisi ini sudah bisa dibilang sering terjadi. Walaupun secara teknis mungkin rebound ini juga sangat wajar ya. Belum tentu dia akan tertekan langsung di bawah parity, melainkan dia akan rebound dulu karena ada harapan dan juga kemungkinan US dollar sedang mengalami pelemahan. Kemudian juga masalahnya adalah terkait dengan ya kondisi yang ada saat ini, yaitu kaitannya dengan faktor ataupun proses disinflasi yang dipercaya masih tetap dalam proses. Nah, karena data Jerman yang tadi malam atau kemarin sore dirilis dengan angka yang relatif lebih bagus, ada harapan bahwa inflasi zona Eropa pun akan mengikuti. Tapi belum tentu, teman-teman. Jadi catatannya adalah angka inflasi ini kalau misalkan angkanya lebih rendah daripada ekspektasi, kemungkinan itu akan memberikan tekanan tambahan untuk ECB tetap melanjutkan penurunan suku bunga di tahun ini. Nah, itu berarti efeknya adalah pelemahan euro. Nah, sementara kalau misalkan sebaliknya, angka yang lebih tinggi berarti itu akan meredam kekhawatiran tersebut dan otomatis sedikit mereda. Dan kalau itu terjadi berarti akan terjadi kenaikan lanjutan. Tapi catatan yang tadi saya bilang, kenaikan ini bisa dibilang sudah terjadi sejak kemarin dan juga sampai detik ini. Artinya di jam 5 sore, kalaupun misalkan datanya lebih tinggi daripada ekspektasi, kalau tidak terlalu mencolok, artinya tidak terlalu ekstrim, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kenaikan itu akan relatif bisa dibilang mulai terbatas. Karena market discount everything, market sudah mengantisipasi pergerakannya sehingga kita akan melihat pembalikannya. Jadi hati-hati buy on rumor, sell on fact untuk Euro USD. Dan data ekonomi untuk hari ini, selain inflasi zona Eropa, kita akan memperhatikan ISM non-manufacturer atau dikenal dengan ISM Service PMI. Datanya diperkirakan angkanya naik tipis dari 52,1 menjadi 53,5. Saya rasa akan menjadi kejutan ya kalau misalkan ternyata diferensiasinya antara versi S&P Global kemarin dengan versi ISM.
Tapi karena angkanya tetap di atas 50, ya intinya adalah dia masih tetap solid atau menunjukkan ekonomi yang tetap kuat. Nah, otomatis itu akan tetap menekan atau membatasi kenaikan. Nah, tinggal satu lagi, kita belum tahu kabar terbaru terkait dengan pembelian emas oleh PBOC yang menurut rencana harusnya dirilis hari ini. Tapi apapun itu teman-teman, pada dasarnya adalah bank sentral atau tingkat permintaan bank sentral terhadap emas itu masih tetap cukup tinggi dan masih berlanjut.